Ada pertanyaan dari Mbak Vera Koto. Maaf Mbah, saya ingin bertanya, kalau keinginan kita berkali-kali terhalang, apakah itu pertanda kita harus berhenti berusaha mewujudkan keinginan kita itu? Contohnya begini, saya seorang ibu rumah tangga, ingin buka les-lesan atau kursus ya, di rumah, karena background saya dulunya adalah seorang guru. Selain melanjutkan minat mengajar, harapan saya dengan usaha les-lesan itu nanti bisa membantu ekonomi keluarga. Jadi saya kira kita kembali ke jawaban awal saya. Dipelajari dulu secara teknis dagang. Yang dikursuskan itu apa? Ya, gitu. Pelajaran terus semuanya atau apa? Gitu. Ditarik garis ke minat masyarakat umum. Yang paling mereka minati untuk anak-anaknya itu apa? Perlu survei. Nomor dua, secara spesifik, biasanya sekolah-sekolah itu biasanya kan sekarang itu kan sekolah tergantung kursus kan. Sudah ada sekolahan tapi kalau nggak ikut les nggak lulus kan itu kan. Jadi itu kan ironi zaman modern yang juga luar biasa. Jadi dipelajari di sekolah-sekolah itu biasanya untuk menuju tahap berikutnya dari para siswa itu biasanya butuh les apa. Nah itu yang dimasukin kan gitu kan. Atau secara gerambiang apa yang paling dibutuhkan anak-anak untuk les gitu kan. Itu yang dikerjakan. Yeah. Jadi itu ilmu dagang biasa. Nek uang butuh kadul yang gawe kadul, uang butuh geduk yang gawe geduk kan gitu kan. Kita lihat atau punya imajinasi. Orang ini sekarang ini bosen sama misalnya es jeruk, mungkin besok dia golek es degan. Atau besok dia boleh es jahe misalnya gitu ya. Itu ilmu yang agak lebih ke depan gitu ya. Nah, nomor satu dipelajari secara teknis ilmu dagang dulu. Ilmu dagang itu artinya bukan Anda mau memperdagangkan barang, tapi Anda mau menjual jasa Anda, ngursus anak-anak kan gitu kan. Nah, itu harus dipelajari pemetaannya secara seksama. Termasuk dengan akselerasi sekolahan toh. Sekarang misalnya orang itu butuh les matematika apa butuh les agama, karena orang les agama. Misalnya gitu kan. Nah itu dipelajari yang mana yang paling dia bisa, yang paling dibutuhkan itu. Selebihnya kalau itu semua sudah dilakukan dan tetap ada kendala-kendala macam-macam ya diistighfari. Mungkin ada sesuatu yang salah dalam hidup saya sehingga Allah tidak mengizinkan saya untuk membuka ini dan seterusnya, melancarkan ini gitu ya. Ya istighfar yang banyak. Oke. Kalau saya harus menentukan terus apa leren, ya saya sebagai manusia bilang terus. Ya. Tapi itu juga tidak dengan jaminan bahwa kemudian dia akan sukses. Karena saya bukan Tuhan. Jadi terusnya itu karena prinsip bahwa kita nggak boleh berhenti berusaha, apakah bagaimana? Ya, terusnya yang sekarang untuk konteks yang sekarang adalah terus dengan meneliti kembali, mempetakan kembali, mempelajari kembali apa yang dibutuhkan anak-anak yang bisa kamu siapkan kursusnya dan seterusnya. Berarti terus tapi dengan mengevaluasi sampai ketemu perbaikan gitu ya. Oke, Mbak Vera Koto. Jadi menurut Mbak Nun yang paling utama pertama adalah mempelajari, membenahi dengan ilmu dasar dagang, baru kemudian jika Mbak Vera terus, tetapi terusnya itu saya dengan ingin evaluasi. kasih catatan kaki ya. Kalau saya sekarang menganjurkan ilmu dagang itu berarti saya tidak lantas mendorong Anda untuk menjadi kapitalis. Kapitalisme itu juga dagang, tapi dia memperdagangkan barang keduniaan ini kan. Dagang yang saya maksud adalah Anda bertukar faktor di antara masyarakat, bertukar manfaat kepada masyarakat yang tetap disiplin kepada pagar-pagar agama. Jadi bertukar manfaat itu esensi dari dagang, tetapi ada pagar-pagar nilai atau pagar agama yang dijaga sehingga maslahat manfaatnya itu bisa baik atau apa ya namanya? Misalnya Anda ngursus anak-anak sekaligus guru. Terus Anda curang, yang ikut kursus dia nilainya baik di sekolahan. Nah, ya. Itu yang namanya tidak melanggar pagar tadi. Melanggar pagar ya. Oke. Intinya untuk Mbak Vera ya, pelajari secara keduniaan, secara ilmu dagang, secara ilmu dagang itu yang sosial, ilmu tablik, menyampaikan gitu. Ilmu menyampaikan dan
menyampaikan kan kudu tepat ke siapa apa yang disampaikan. Tabligh itu kan menyampaikan. Itu ilmunya Kanjeng Nabi. Ya. Kalau Anda ke kampung yang sudah punya banyak mangga, Anda tidak usah jual mangga ke situ, kan gitu kan. Kan gitu kan. Jadi tabligh itu menyampaikan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Itu harus Anda perhitungkan apa yang disampaikan, tepat apa tidak dia disampaikan ke situ dan seterusnya. Ya. Kan gitu. Oke. Jadi saya tidak nyuruh Anda jadi kapitalis, tapi Anda harus pinter hidup. Pinter urup-urap itu tadi. Urup-urap ya. Oke. Ini ada satu pertanyaan dari rekan kita, Mbah Nun. Pernah saya dengar pernyataan bahwa orang kaya atau orang miskin itu sebenarnya itu pawaan. Pawaan itu apa ya? Bakat atau seperti itu. Nah, Jawa apakah prejengan gitu kalau Jawa Timur? Apakah kalau kita ini orang miskin terus berusaha supaya menjadi orang yang cukup itu tidak bisa karena kita sudah pawaan tadi itu? Kok saya susah sekali beranjak dari miskin menuju cukup saja. Ini saya kira pawaan atau prejengan atau ono wong pantes ora pantes gitu. Jadi wong sing raine pancen pantese sugih. Ono sing pantese sugih ning melarat ya ono. Ono sing pantese iki ming tukang parkir jebul dhek konglomerat ya ono. Jadi saya kira tidak bisa jadikan pedoman. Pawaan itu indikator luar yang sangat lemah. Indikator yang lemah ya. Yang lemah. Jadi kan kalau kita cari agak lebih dalam kan ada watak, ada ya atau kepribadian. Kalau kepribadian berarti kan ada susunan potensi di dalam diri seseorang yang tonjolan untuk berkemampuan dagang itu tinggi gitu ya. Dan ada yang apa namanya memang secara genetika dia memang turun temurun dia terbiasa di keluarganya itu berdagang sehingga menjadi orang kaya, kemudian habitatnya. Tapi itu semua bukan pedoman inti dari kehidupan. Sebab nanti setelah prejengan, setelah watak, setelah kepribadian, setelah bakat, ada nasib juga. Oke. Dan nasib juga watak, itu kepribadian dan masih ada nasib. Iya. Dan nasib ini kan yang paling misterius, yang paling tidak bisa di breakdown, yang tidak bisa dirumuskan. Gitu. Jadi ada orang yang wajahnya juga tidak prejengan pengusaha, tapi dia punya nasib baik. Ketika dulu terjadi inflasi rupiah, dia nyimpen dolar. Terus dalam waktu 2 minggu dolarnya naiknya sampai 15.000 rupiah per 1 dolar, sehingga dia tiba-tiba menjadi sangat kaya. Kemudian dia pelan-pelan jadi konglomerat dan sampai sekarang terkenal sebagai konglomerat. Kalau dilihat wajahnya ya enggak pawaan juga sebenarnya gitu. Jadi pawaan itu bisa juga digaduk-gaduk sebagai pawaan cocok karo sugih karo running janjane tidak mendasar. Yang nomor satu mendasar adalah kemampuan Anda untuk memanage hidup Anda. Oh, kemampuan memanage hidup Anda. Iya dong. Jadi yang nomor satu tetap itu. Jadi kalau kembali ke pawaan tadi itu barangkali bisa dikatakan bahwa kesimpulan tentang pawaan itu adalah semacam pengamatan yang terburu-buru penyimpulannya gitu ya Mbak ya, atau ya itu kan kuwi sawang sinawang. Ya. Itu kan cuman fakta-fakta permukaan indikatif, itu clue aja, itu kan apa indikator aja itu. Tapi dia tidak menjadi pedoman utama. Ya, sepakat dengan yang disampaikan Mbah Nun. Jadi bukan soal pawaan, tapi yang lebih utama dan mendasar adalah kemampuan dan kebenaran kita di dalam memanage hidup kita. Kata pawaan itu Mas Helmi hanya muncul di dalam obrolan humor. Oh, ya. Orang mungkin di dalam susunan ilmu pengetahuan, agama, syariat, ilmu hitung dagang, terus ada kata pawaan, enggak ada. Pawaan itu kan muncul mergo ngobrol. Acan kuwi raimu pawaan kere gitu kan paling itu ya. Itu pasti karena kasih sayang budaya dan bukan karena ilmu gitu. Jadi kata pawaan itu adalah kosakata budaya di dalam situasi humor
dan sudah cinta satu sama Sudah lain. cinta satu sama lain. Nek ora kan nesu kuwi. Hoax. Gitu kan. Iya, iya, oke. Sekali lagi jawaban Mbah Nun saya kira cukup jelas, yaitu kemampuan atau kebenaran kita di dalam mengelola hidup kita, memanage hidup kita, bukan pada bawaan. Jadi bawaan itu lebih ke obrolan santai di cakruk ya.